Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman grade 4, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, selalu semangat. Oke teman-teman, kembali lagi di video pembelajaran tematik bersama Miss Tina. Dan sebelum ke materi, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya teman-teman, kita berada di bulan Agustus, di mana di tanggal 17 merupakan hari kemerdekaan negara kita, negara Indonesia. Dan ayo sama-sama kita menyanyi lagu Hari Merdeka ciptaan Hamutahar. Ini teman-teman sering salah menyebutkan judul lagunya, seringan menyebutkannya itu lagunya 17 Agustus, padahal judul lagunya adalah Hari Merdeka. Oke, sudah siap teman-teman? 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Oke, teman-teman, itu dia lagu Hari Merdeka ciptaan Hamutahar. Dan hari ini kita akan belajar keberagaman makanan Indonesia. Setelah di tema 1 dan 2, kita juga sudah mempelajari bermacam-macam keragaman yang ada di Indonesia, baik agama, budaya. Nah, hari ini di tema 3, kita akan mempelajari keberagaman makanan Indonesia dan rumah adat. Christina juga sempat menanyakan di tema 1 tentang makanan dari asal daerah ayah atau bunda kalian. Aku belum tahu, Miss. Nah, coba. Sudah ada yang menanyakan belum sih ke ayah atau bundanya makanan daerahnya apa? Kalau belum, coba disimak dan ditanyakan nanti ayah dari daerah mana. Nah, sama tidak makanan daerahnya seperti yang ada di monitor berikut. Nah, ini ada sega jamblang. Sega jamblang atau nasi jamblang dalam bahasa Indonesia merupakan makanan khas dari Cirebon. Cirebon itu masih ada di Provinsi Jawa Barat. Ada juga nasi pecel. Nasi pecel itu dari Madiun, Jawa Timur. Ada lontong sayur. Ada lontong sayur dari Jakarta dan Jawa Barat. Atau ada lontong Padang. Ada juga nasi kerawu. Nasi kerawu ini berasal dari kota Gresik, yaitu campuran nasi dan daging sapi dengan kadar minyak yang cukup tinggi. Dan ada juga nasi gudeg atau sego gudeg dari Yogyakarta. Atau dari Palembang, teman-teman tahu apa? Iya, ada empek-empek Palembang. Atau dari Manado, bubur Manado. Atau pisang hijau. Itu dia keragaman makanan yang ada di Indonesia, dan masih banyak lagi karena kita terdiri dari 34 pulau. Dan ini adalah rumah adatnya. Rumah adat. Siapa yang dari Padang, Sumatera Barat? Nah, ini rumah adatnya namanya Rumah Gadang, teman-teman. Atau dari Aceh, itu dari Nanggro Aceh namanya Rumoh Aceh. Dari Sumatera Utara ada Rumah Balai Batak Toba. Atau dari Sulawesi, dari suku Toraja itu ada Rumah Adat Tongkonan. Atau dari Maluku, nama rumah adatnya Baileo. Atau dari Bangka Belitung, namanya Rumah Adat Bangka Belitung. Ada lagi dari Jawa, yaitu Rumah Joglo. Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, itu Rumah Joglo ya teman-teman. Ada juga Rumah Honai dari Papua, seperti jamur. Ini sangat ciri, jadinya teman-teman pasti hafal.
Rumah Honai, oh iya dari Papua. Ada juga rumah Limas dari Sumatera Selatan, Palembang. Ada rumah Lamin dari Kalimantan Timur. Dan ada juga rumah kebaya dari DKI Jakarta. Jika teman-teman ingin melihat jenis-jenis rumah adat atau makanan adat itu yang suka berkunjung ke Taman Mini, nah itu teman-teman pelajari, bukan hanya bermainnya saja. Situ banyak yang dapat kita pelajari. Nah, sekarang kita akan belajar pemantulan dan penyerapan bunyi, teman-teman. Setelah 2 pekan lalu tentang Saptema 1 itu tentang sumber bunyi, di Saptema 2-nya tentang bagian-bagian telinga, cara kerjaan telinga, manfaat atau fungsinya telinga, dan bagaimana cara merawat telinga. Nah, hari ini kita mau belajar tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Pemantulan bunyi terjadi karena gelombang bunyi dipantulkan oleh bidang pantul. Contohnya, jika bola dipantulkan ke dinding, akan mengalami pemantulan. Bunyi dapat memantul jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda keras. Apa saja bendanya yang dapat memantulkan bunyi? Yaitu ada, apa ini teman-teman? Ada kayu, benar sekali. Ada kaca. Iya, pintar grade 4 ini. Ada dinding dan ada besi. Ini adalah benda-benda yang dapat memantulkan bunyi. Sedangkan penyerapan bunyi itu bunyi pun dapat diserap. Apa saja yang dapat menyerap bunyi? Benda-benda yang dapat menyerap bunyi itu ada wol, benang wol, ada spons, ada kertas, ada kain, ada busa, ada karpet, ada karet, ada goni. Karpet contohnya di tempat bioskop teman-teman, itu bisa menyerap bunyi. Jadi bunyi tidak akan keluar dengan sangat besar karena diserap oleh karpet. Nah, macam-macam bunyi pantul itu bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli teman-teman. Jaraknya itu antara sumber bunyi dengan dinding pantul kurang dari 10 meter. Bunyi yang dipantulkan terdengar nyaring. Contohnya adalah gaung atau kerdam. Bunyi pantul gaung atau kerdam ini terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli. Bunyi gaung terdengar tidak jelas. Gaung terjadi jika sumber bunyi dan dinding pantul jaraknya berdekatan. Coba di rumah teman-teman, di ruang di kamar, itu coba teman-teman berteriak. Itu merupakan bunyi pantul yang akan ditimpulkan. Tapi ditutup semua ya, jangan pintu dibuka, itu nanti akan keluar. Berikutnya yaitu bunyi pantul gema. Nah, kalau gema itu bunyi terdengar setelah bunyi asli. Jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul lebih dari 20 meter. Contohnya pada saat kita berada di gua, di lembah, atau di bukit. Misalnya panggil nama. Oh, jan, jan, jan. Ya, itu kan pasti akan terdengar suara gema, menggema. Ya, teman-teman pernah melakukannya enggak? Pernah melakukan tidak? Pernah ya. Di saat di gua, pasti teman-teman berteriak, itu suara gemanya terdengar. Sedangkan manfaat dari bunyi pantul yaitu untuk mengukur kedalaman laut, lalu untuk mengetahui kedudukan kapal selam, dan untuk mengetahui letak-letak ikan laut. Itu dia teman-teman tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sudut. Setelah kita belajar mengukur sudut dengan alatnya yaitu busur, nah sekarang kita cara menghitung sudut. Jumlah dan sudut segi banyak beraturan, cara mengukurnya yaitu jumlah besar sudut, jumlah sisi dikurangi 2 dikali 180 derajat. Sedangkan untuk mengukur besar setiap sudut, yaitu caranya jumlah besar sudut segi banyak dibagi banyaknya sudut. Kita coba yuk. Oke, coba teman-teman perhatikan. Kita coba di gambar pertama. Kira-kira banyak sisinya berapa ya teman-teman? Mbak Kristina, sisinya tuh yang ini ya.
Yang Mistina garis biru, ini 2, 3. Iya, sisinya ada 3. Lalu bagaimana untuk mengukur besar sudut pada segi banyak? Ayo teman-teman masih ingat nggak sebelumnya, di slide sebelumnya? Caranya, banyaknya sisi dikurangi 2 dikali 180 derajat. Banyak sisinya ada berapa teman-teman? Ya, banyak sisinya ada 3. 3 dikurangi 2, lalu dikali 180 derajat. Jadinya berapa ya besar sudut pada segi banyak? Segitiga ini? Iya, besar sudutnya 180 derajat. Lalu bagaimana besar sudut pada segi banyak jumlah sudutnya? Pada segi banyak segitiga ini jumlah sudutnya. Caranya? Ayo caranya bagaimana teman-teman? 180 atau besarnya sudut dibagi banyaknya sudut. Teman-teman masih ingat tidak di kelas 3? Banyaknya sudut yang mana? Nih, Mistina kasih tanda kurung ya. Ini sudut 1, 2, 3. Nah, itu 180 dibagi 3. Jadi sudutnya, masing-masing sudutnya adalah 60 derajat. Yang lain teman-teman kerjakan nanti ya. Oke, sekarang jenis segitiga berdasarkan sudutnya. Ada segitiga sama sisi, di mana ketiga sudutnya itu sama besar, 60 derajat. Ada juga segitiga sama kaki, dua sudutnya sama besar, yaitu sudut yang A dan sudut yang B itu sama besar. Ada lagi segitiga siku-siku. Nah, siku-siku pasti sudutnya ada yang bernilai 90 derajat. Ada juga segitiga sembarang, yaitu ketiga sudutnya tidak sama besar. Ini ketiga sudutnya nih, teman-teman nih. 1, ini, ini, dan ini itu sudutnya tidak sama besar. Selanjutnya, cara menentukan besar sudut pada segitiga. Dua sudutnya diketahui, satu lagi tidak diketahui. Caranya yaitu, teman-teman ingat ya, untuk mengukur sudut, mencari sudut pada segitiga, besar sudut keseluruhannya adalah 180 derajat. Jadi teman-teman harus mengurangi. 180 derajat dikurangi, kita tambahkan dua sudut yang diketahui, 80 dan 65. Itu kita tambahkan, jadinya 145. 180 derajat dikurangi 145 derajat, itu adalah besar sudut yang C, yaitu 35 derajat. Lalu bagaimana dengan besar sudut di segi 4? Nah, ini ada segi 4, ada 3 sudut diketahui, 70 derajat, 70 derajat, dan 115 derajat. Yang tidak diketahui sudut C. Cara menghitungnya bagaimana? Jika pada segitiga nilainya 180 derajat, di segi 4, jumlah besar sudut keseluruhannya itu 360 derajat, teman-teman. Jadi 360 derajat dikurangi sudut yang diketahui. 70 ditambah 70 ditambah 115. Jadi hasilnya adalah 105 derajat. Nah, 105 derajat ini merupakan besar sudut yang C. Gimana teman-teman? Bisa? Yang wajib teman-teman ingat itu adalah jika segitiga jumlah besar sudut seluruhnya 180, jika segi 4 itu 360 derajat. Gimana? Bisa teman-teman? Saya, tapi kalau nggak bisa boleh tanya kembali ke Miss Nina. Nah, tugas teman-teman untuk hari ini, teman-teman membuat apa ini ya namanya peta pikiran seperti ini, seperti yang Miss Nina sampaikan di buku gambar ya teman-teman. Keragaman daerah, misalnya salah satu ayahnya saja boleh, bundanya saja boleh jika asal daerah ayah atau bundanya berbeda. Kalau sama, dua-duanya boleh. Tanyakan, Bun, Bunda dari daerah mana?
Ditulis di tengah dari daerah, misalnya di Yogyakarta, ini contoh dari Mistina. Daerah asalnya Yogyakarta, suku bangsanya Jawa, bahasa daerahnya Jawa, pakaian tradisional itu surjan dan dodot. Senjatanya keris, makanan tradisional dari Yogyakarta itu gudeg, alat musiknya gamelan, rumah adatnya joglo, dan tari daerahnya tari serimpi. Nah, silakan teman-teman tanyakan ke bundanya atau ke ayahnya, boleh ya. Lalu dibuat seperti ini. Di buku gambar atau di kertas HPS ya, jangan di buku tulis. Jika dengan gambar lebih bagus lagi. Dan tugas yang kedua yaitu matematika teman-teman. Halaman 140 dan 159. Oke teman-teman, itu dia materi kita hari ini dan tugas kita hari ini. Silakan teman-teman mengerjakan. Jika tidak bisa, boleh WA Mistina, boleh WhatsApp Mistina, atau kita ketemu di Zoom jam 10:30 untuk membahas yang belum teman-teman pahami. Nah, sebelum berakhir pembelajaran hari ini, kita tutup dengan menyanyi lagu daerah. Setelah kemarin kita lagu dari Jakarta dan dari Jawa, sekarang kita dari Sumatera Barat. Judulnya Kampuang Nanjau di Mato. Kalau sedikit salah bahasa, mohon dimaafkan ya teman-teman atau ayah bunda yang berasal dari Sumatera Barat. Kita mencoba untuk belajar menyanyikan lagu daerah. Oke teman-teman, siap? 1, 2, 3. Kampuang Nanjau di Mato, Gunung Sansai Baku Liliang, takkan aja kawan-kawan lamo, sangke basu yang suliang, pandudaknya nan elok, nan suko bagotong royong, kok susah samo-samo dirasa, dan takkan aja kampuang, takkan aja kampuang, induk ayah adik sadonyo, rasa mengimbau-imbau den pulang, dan takkan aja kampuang. Enak ya lagunya ya. Alhamdulillah, semua teman-teman bisa dan menyanyikannya dengan baik. Lebih baik dari Mistina. Oke teman-teman, sekian materi kita hari ini. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran hari ini. Ingat, tetap dipelajari kembali. Jika tidak paham, silakan bertanya. Dan jaga kesehatan, lalu tugasnya dikerjakan, dikumpulkan. Bukan hanya dikerjakan ya, dikumpulkan. Difoto tulisannya yang bagus, dirapikan, yang belum rapi lebih rapi lagi. Oke teman-teman, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sehat selalu, semangat selalu.